Ya, di samping perubahan yang terjadi di dalam kategorisasi atau konfigurasi papan atas, ternyata di dalam papan bawah terjadi perubahan juga. Nah, ini menjadi menarik ketika kalau kita lihat partai yang pada saat lalu mereka tidak masuk di dalam parlemen oleh karena berada di dalam batas ambang ya kecukupan untuk memasuki parlemen 4% itu sendiri, ternyata pada saat ini membuat suatu kejutan, yaitu satu partai yang kita sebut dengan nama PSI. Nah, kenapa demikian? Karena sekarang kalau berdasarkan hasil survei kami, dari sebelumnya partai ini selalu berada di dalam posisi di bawah 1% atau katakanlah 0, sekian persen dalam pemilu-pemilu ataupun survei-survei sebelumnya. Tetapi survei terakhir ini justru menunjukkan posisi peningkatan yang cukup signifikan, berada dalam proporsi di dalam ambang batas margin of error-nya, yaitu 2,6%. Nah, artinya partai ini kalau kita lihat atau kita tambahkan dengan margin of error yang sebesar 2,6% juga, artinya posisinya maksimum partai ini kalau survei dilakukan saat ini di populasinya, kalau di sampel 2,6 berarti 2,6 ditambah dengan 2,6, artinya dia posisinya bisa mencapai 5,2% maksimum kalau survei ini dilakukan, pemilu dilakukan saat survei berlangsung. Nah, itu adalah suatu kejutan yang kami anggap. Kenapa? Dari sebuah partai yang ternyata elektabilitasnya di bawah 1%, tetapi sekarang mampu mendapatkan hasil 2,6%, dan kalau kita tambahkan dengan margin of error-nya yang batas atas, dia bisa mencapai posisi lebih besar dari 2,6% yang kita perkirakan, plus margin of error menjadi 5%. Sebenarnya kalau hasil-hasil survei kami sebelumnya menunjukkan ada satu partai juga yang selalu menampilkan posisi yang relatif baik sebagai pemula, yaitu Partai Perindo, ya, Persatuan Indonesia. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya, partai-partai ini memang mendapatkan posisi 3%, 3, sekian persen dalam survei-survei. Tetapi kali ini, periode kali ini, survei kami menunjukkan partai ini justru berada di bawah margin of error, 2,6%. Nah, ini menjadi menarik. Partai baru atau katakanlah partai non-parlemen yang selama ini kita lihat sudah mampu mendekati ambang batas parlemen seperti Perindo, tetapi sekarang dalam periode Desember justru menurun. Sementara PSI yang berapa waktu lalu kita lihat berada di bawah margin of error, sekarang cenderung justru berada di dalam batas di atas margin of error. Nah, ini perubahan yang kita lihat cukup signifikan terjadi di dalam partai-partai papan bawah. Nah, sisi lain bagaimana dengan partai-partai baru? Ada juga beberapa partai baru yang menurut kami hasil survei belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, elektabilitasnya masih berada di bawah ambang batas dari margin of error itu sendiri. Apalagi kita bicara ambang batasnya adalah ambang batas dari parlemen. Kenapa demikian? Karena hasilnya berada di bawah 2,6% atau di bawah dari margin of error survei kami ini sendiri. Artinya apa? Partai-partai baru ini tentu perlu bekerja keras untuk lebih bisa menembus batas dari 2,6 itu sendiri dari survei ini. Nah, ini yang ditunjukkan oleh PSI ketika kami melihat pas pada saat survei kali ini menunjukkan peningkatan. Kalau kami cermati dari partai-partai baru ini, sebenarnya problem pertama yang muncul adalah tingkat pengenalan partai ini di publik yang memang masih rendah, atau tingkat popularitasnya memang masih rendah. Pengetahuan orang terhadap partai-partai ini, pengetahuan pemilih terhadap partai-partai baru ini, relatif masih di bawah separuh bagian dari pemilih yang ada. Artinya kalau kita cek dari 10 pemilih, itu hanya berkisar antara di bawah 30% yang tahu, atau 3 dari 10 yang tahu tentang partai-partai baru itu sendiri. Bagian yang terbesar mereka menyatakan belum mengenal partai itu sendiri. Jadi problem dalam partai ini adalah justru pengenalan.
belum pada satu tingkatan yang lebih kuat lagi, yaitu pilihan, atau katakanlah pertama setelah pengenalan, kedua itu adalah preferensi, dan yang ketiga itu adalah pilihan atau elektabilitasnya. Jadi masih cukup jauh. Nah, ini menjadi PR bagi partai-partai baru untuk mengejar di dalam 2 bulan terakhir ini. Apakah tingkat pengenalan akan semakin signifikan bertambah, selanjutnya diikuti oleh tingkat kesukaannya, atau katakanlah yang kita sebut preferensinya, dan selanjutnya beralih kepada tingkat pilihannya atau keterpilihan, atau yang kita sebut juga elektabilitas dari partai tersebut.